Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Dan ini adalah video pertama saya memakai webcam, so teman-teman maklumin aja kalau masih agak awkward sedikit karena ini mungkin belum terbiasa. Oke, pada hari ini kita akan membahas lagi pastinya soal Bitcoin, karena ada beberapa data on-chain yang pengen saya tunjukkan ke teman-teman yang cukup penting menurut saya untuk di-share. Kemudian juga nanti akan pastinya kita update analisis teknikal yang Bitcoin. So, bagi teman-teman yang tertarik, langsung aja stay tune sampai akhir video. Jangan di-skip setengah-setengah supaya teman-teman ngerti semuanya, oke? Langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go! Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,54 triliun dolar atau naik 0,46%. Bitcoin sendiri di harga 39.900-an, naik 0,6%, Ethereum 2.293, naik 0,4%, Binance 313 dolar, Cardano 1,27 dolar, XRP 0,7 dolar, kemudian Dogecoin 0,2 dolar, Polkadot 14,65 dolar. Berapa koin yang naiknya cukup lumayan itu adalah diantara Polkadot 3% hari ini, kemudian XRP 10%, oke? Jadi kita mulai dulu dari data yang pengen saya tunjukin ke teman-teman adalah ini. Yang pertama, ini adalah Bitcoin Net Transfer Volume for or to exchange. Jadi chart ini menunjukkan, ini adalah yang orange ini menunjukkan kalau dia spike-nya ke atas, berarti ada Bitcoin yang didepositkan ke exchange. Kalau spike-nya ke bawah, itu berarti ada Bitcoin yang ditarik dari exchange. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ada Bitcoin yang dideposit ke exchange, itu biasanya untuk dijual atau dibelikan altcoin. Kalau dijual berarti cenderung akan membuat harga menurun. Jadi kalau spike ke atas, simpelnya akan cenderung membuat harga turun. Kalau spike-nya ke bawah berarti Bitcoin itu ditarik dari exchange dan cenderung akan di hold untuk jangka panjang, berarti itu akan membuat harga naik. Oke. Nah, pada hari ini itu ada spike ke bawah sebesar 65.000 Bitcoin itu ditarik dari exchange pada hari ini. Hanya hari ini 65.000 Bitcoin itu ditarik dari exchange dan di hold di wallet pribadi. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya di harga segini pun masih banyak orang FOMO pengen masuk, dan ketika dibeli itu langsung dikeluarin dari exchange dan mereka hold jangka panjang. Nah, spike ini juga pernah terjadi cukup tajam, itu berapa kali. Pertama di bulan Januari 2021, kemudian di November 2019 juga pernah terjadi, dan ini merupakan salah satu spike yang paling dalam yang pernah terjadi dari sekarang sampai dari tahun 2019 sampai sekarang. Jadi ini yang nomor 2 paling dalam ya. Jadi ini bisa jadi mengindikasikan bahwa, karena kan sekarang gini guys, banyak sekali orang yang bilang, oh sekarang kita masih di mungkin masih bakal bull trap, atau masih ada yang bilang, oh ini adalah dead cat bounce, yang dalam artian kita masih akan down lagi ke 20.000. Ada yang bilang mungkin kita akan ke 16.000, ada yang ke 10.000. Oke, itu ada kemungkinan yang terjadi, pasti ada kemungkinan. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih yakin kita masih setengah jalan untuk menuju lagi ke all time high, bahkan nembus ke 100.000 dolar. Itu menurut saya pribadi. Tapi kalau teman-teman tidak setuju, tidak ada masalah. Kalau misalnya teman-teman masih berpegang teguh, oh ini bakal masih ke 20.000, ya nggak masalah. Bisa saja terjadi, tetapi menurut saya probabilitasnya sekarang lebih ke arah kita menuju ke all time high. Oke? Ini juga ditunjukkan kenapa saya bilang ini kita masih setengah jalan. Dan dengan adanya spike yang cukup besar beberapa hari terakhir ke atas, teman-teman bisa lihat ini adalah stable coin supply ratio. Jadi ini menunjukkan adalah jumlah stable coin yang didepositkan. Oke. Jadi ini menunjukkan yang rasionya adalah yang warna orange ini ya guys. Nah, kalau misalnya ada spike ke atas, ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang sudah mengeluarkan. Rata-rata kan orang beli kalau stablecoin itu USDT atau USDC ya. Kalau ini spike ke atas, berarti itu mereka sudah membelikan USDT itu ke Bitcoin atau ke altcoin. Nah, dalam beberapa hari terakhir kita masih belum melihat ada stablecoin
yang dibelikan Bitcoin. Dalam artian masih banyak sekali modal yang tersimpan di stablecoin yang masih menunggu untuk masuk ke market. Dan sekarang teman-teman kalau lihat di ujung sini itu ada spike kecil ke atas. Kalau ini menunjukkan tren kenaikan seperti yang terjadi di sini, maka bukan tidak mungkin kita akan melihat kenaikan yang lebih tajam lagi dibandingkan hari kemarin. Kemarin kita udah ngelihat beberapa hari saja kita dari 29.000 itu nyampe ke 40.000 dalam hanya mungkin 3 atau 4 hari. Dan itu pun belum, teman-teman bisa lihat modal yang tersimpan di stablecoin itu masih sangat banyak. Mereka mungkin masih rata-rata menunggu kepastian. Bisa jadi mereka menunggu mungkin Bitcoin nembus dari 42.000, 43.000 baru mereka mulai masuk lagi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak sekali modal yang masih menunggu, dan kalau misalnya modal ini mulai masuk, ini bisa jadi membuat kita terus dihajar naik ke atas. Oke, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke analisis teknikalnya Bitcoin. Seperti biasa kita akan mulai dari daily chart dulu ya guys. Oke, ini adalah hari ketiga kita berada di atas exponential moving average. Jadi kemarin kita udah close 2 kali di atas exponential moving average 200 di daily chart, dan terlihat kita masih tertahan di sana, dan ini merupakan indikasi yang cukup positif. Nah, area selanjutnya yang selalu kita bilang adalah yang perlu diperhatikan pastinya di area sekitar 42 sampai 43.000 ini. Karena kenapa? Ini merupakan area resisten yang cukup kuat. Kedua, kalau misalnya teman-teman tarik trendline dari atas sampai ke bawah, maka nyampenya juga kurang lebih akan di area sini. Maka kita bisa ekspektasi itu kita akan melihat perlawanan dari para bear di area ini. Dan juga alasannya kenapa kita akan kemungkinan akan koreksi short term, walaupun mungkin belum sekarang, ya kan? Karena juga seperti yang saya sebutin bahwa kita di RSI juga udah overbought, udah lebih dari 70 sedikit. Kemudian 8 hari berturut-turut kita melihat candle hijau. Oke. At least dalam 1-2 hari ke depan kita bisa expect satu candle merah sebelum mungkin kita melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil untuk recap dulu apa yang sudah kita omongin semalam. Nah, ketika video semalam saya buat itu harga Bitcoin berada di sekitaran ini kalau nggak salah ya, sekitar sini. Dan saya udah pesan ke teman-teman, saya pribadi, saya lebih yakin kemungkinan kita akan at least retest dulu ke high di sini. Dan kalaupun breakout sedikit, kita kemungkinan akan dibawa turun lagi. Nah, dari sini kita baru bisa ngelihat apakah momentumnya cukup kuat ke bawah, kemudian konsolidasi. Nah, itu berarti kita akan kembali turun ke bawah. Dan skenario satunya adalah kita di sini hanya terkoreksi dulu dan mulai naik lagi. Nah, sepertinya skenario kedua yang akan terjadi di sini menurut saya. Tetapi bisa jadi kita masih akan membuat 2 wave di sini sebelum naik ke atas. Oke. Yang pada intinya adalah kalau dari pergerakan harganya, dari price actionnya, saya masih yakin kita kayaknya masih akan naik dulu ke arah 42-43.000 sebelum di ada daerah sini kemungkinan kita akan melihat konsolidasi ataupun koreksi yang harusnya cukup wajar ya, karena di sini merupakan area yang signifikan. Kedua, kita juga udah naik 8 hari berturut-turut yang menyebabkan ya mungkin kita harus breathe dulu, bernapas dulu sebentar, karena nggak bisa kita expect akan naik terus 2 minggu berturut-turut green candle ya, agak susah ya guys ya. Walaupun bukan tidak mungkin terjadi, tapi menurut saya kemungkinan besar di area sini akan ada ekspektasi bahwa bear akan mulai masuk lagi untuk mencoba mendorong harga ke bawah. Nah, kalau untuk short term, prediksi saya adalah skenario pertama kita kalau breakout dari sini, breakout ini adalah ini sekarang kita membentuk semacam flag ya guys. Oke. Semacam flag. Nah, kalau kita breakout dari sini kemungkinan kita akan langsung menuju ke atas, tapi kalau kita tidak mampu, maka kita akan membuat satu wave lagi ke bawah untuk membuat 2 wave correction ataupun 3 wave. Nah, dari sini kita akan naik ke atas. Jadi itu adalah outlook sementara dari saya. Saya cukup yakin bahwa
Karena kenapa? Karena kita belum melihat ada momentum yang cukup kuat lagi dari para bear. Seperti kalau misalnya di sini, ini adalah momentum yang cukup kuat. Namun kita melihat bullnya juga tidak kalah kuat. Oke, jadi kalau sekarang kita harus ngelihat lagi. Kalau saya pribadi, saya lebih yakin hal yang tadi saya sebutin itu akan terjadi. Hasil akhirnya tetap sama. Saya yakin kita mungkin hari ini atau besok kita tetap akan nyampe ke 42 atau 43 ribu. Cuman caranya nyampe ke sana itu mungkin yang bisa jadi ada dua opsi. Pertama, kita langsung dari sini naik ke atas, atau kedua kita konsolidasi lagi, membuat 2 wave atau 3 wave sebelum kita naik ke atas. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mencari short term trade, menurut saya kalau teman-teman buy sekarang, risk and rewardnya tidak seberapa. Oke. Karena kenapa? Karena kita sekarang, kalaupun teman-teman buy dan ternyata nyampe ke sini naik ke atas, bisa jadi tiba-tiba akan ada rejection karena ini merupakan area resisten yang cukup kuat. Jadi saran saya tetap sama, masih wait and see dulu, karena menurut saya kita masih perlu ada koreksi sebelum kita melanjutkan kenaikan ke atas. Cuman sekarang belum terlihat ada perlawanan yang signifikan dari para bear. Jadi mungkin belum terjadi sekarang, bisa jadi akan terjadi ketika kita udah nyampe ke 42.000. Nah, tetapi ada tapinya guys. Seperti kalau teman-teman udah tahu di beberapa video sebelumnya, saya katakan ketika kalau kita mampu menembus dari 42 sampai 43.000 ini, kemungkinan besar kita akan terjadi lagi short squeeze. Karena teman-teman tahu sendiri, saya udah jelasin, kemungkinan besar masih akan banyak sekali orang yang menaruh stop loss di area ini, dan itu akan menyebabkan kalau misalnya kita nembus ke area itu, kita akan short squeeze. Dan kalau short squeeze lagi, waduh, itu bisa ribet, naiknya bisa gila-gilaan. Oke guys, jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen short term, ya kalau memang nekat guys, kalau memang nekat ya, kalau breakout dari sini retest, ya kemungkinan kita bisa naik ke atas. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen banget trade gitu, nggak tahan gitu sehari nggak trade kan, ya udah, kalau breakout dari sini retest, teman-teman boleh kita ambil posisi sedikit untuk naik ke atas ini. Tapi saran saya nyampe ke sini hati-hati, mending stop lossnya ditaruh ke break even kalau misalnya udah nyampe ke atas, ya kan? Karena di sini kita udah nyampe, kalau misalnya nyampe ke sini kita udah sampai di area yang kita tunggu-tunggu, itu adalah key resistance. Jadi ada kemungkinan akan ada perlawanan dari para bear. Lebih baik lagi menurut saya kalau skenario yang satunya terjadi, yaitu apa? Kita membuat 2 wave dulu atau 3 wave dulu. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya risk and rewardnya setidaknya lebih bagus untuk teman-teman buy daripada kalau teman-teman buy di area ini. Oke guys, jadi video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton pada video kali ini. Mudah-mudahan juga suka dengan setup baru ini dengan adanya kamera. Ya walaupun nggak ada efek apa-apa untuk teman-teman ya, tapi mudah-mudahan teman-teman suka dengan setup baru ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.